Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Ana izin bertanya Ustaz terkait salat di masjid yang di samping atau di depannya itu ada kuburannya gitu Ustaz. Di mana antara masjid dengan kuburan itu hanya dibatasi oleh mungkin pagar besi gitu loh Ustaz. Nah, jika kita salat di masjid tersebut, apakah salat kita sah Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masjid lebih dahulu, kuburan belakangan, maka tetap salat di situ. Yang penting tidak ada nampak kuburan sedang dikultuskan atau diibadahi. Kalau kuburan nampak di situ dikultuskan, jangan salat di situ. Ya, tapi kalau tidak ada nampak seperti itu, maka tetap salat di masjid. Kecuali kuburan tersebut di depan. Kalau di depan kita dilarang, la tusallu ilal kubur, jangan salat ke arah kuburan. Ya, kecuali temboknya tinggi, benar-benar tidak kelihatan. Ketika kalau orang salat di masjid tidak kelihatan dia sedang salat ke arah kuburan. Kalau suasana salat ke arah kuburan sudah tidak terlihat lagi, maka tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dinding di kiblatnya dibuat dari kaca, kemudian depannya ada kuburan, ini orang kalau salat seakan-akan mengarah kuburan, maka jangan salat di situ ya. Insyaallah tidak jadi masalah dengan syarat bahwasanya kuburan masjid tersebut lebih dahulu dan kuburan tadi di kanan atau di kiri ya, atau di depan tapi sudah tidak nampak seperti menghadap ke kuburan. Tapi kalau kita tahu bahwasanya di situ kuburan lebih dahulu, kemudian masjid dibangun untuk mengitari kuburan, maka jangan salat di situ. Karena Rasulullah melarang membangun masjid di atas kuburan. Ya, beda kalau masjid lebih dahulu ternyata kuburan dipasang, kuburannya harus dipinggirkan karena itu hak masjid, rumah Allah. Tapi kalau membangun kuburan di atas masjid, ini pembangunan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Banu ala qabri masjidah." Mereka itu manusia terburuk ketika mereka bangun masjid di atas kuburan. Jadi kalau kuburannya dulu baru masjid, maka jangan ke situ sama sekali. Tapi kalau masjid dulu baru kuburan, dilihat posisi kuburan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz atas jawaban yang telah sampaikan. Pertanyaan berikutnya langsung dari akun Ari Abu Anissa. Padahal pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Rafiq. Ustaz, izin bertanya mengenai batas waktu sholat jenazah di kuburan sejak mayit dimakamkan Ustaz. Apakah seorang anak misalnya yang tinggal di luar negeri, qadarullah baru seminggu setelah ayahnya wafat dan dimakamkan, dia baru pulang, apakah masih dibolehkan dia sholat jenazah di makam ayahnya Ustaz? Itu aja Ustaz, batas waktunya. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang tegas sampai kapannya, tapi banyak ulama mengatakan tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Yang penting ketika orang itu meninggal, dia dalam kondisi dia ada, dia bukan belum lahir. Beda misalnya, apakah disunahkan kita sekarang menyolatkan kuburan Nabi? Enggak, waktu Nabi meninggal kok sudah tidak ada ya. Lain halnya ketika orang yang meninggal tersebut ketika meninggal kita sudah ada, kita sudah balik. Hanya saja kita lagi di mana. Ya, selama itu kalau kita kapan ke tempatnya kita boleh salat. Ada yang mengatakan meskipun puluhan tahun ya. Meskipun puluhan tahun ya, tapi wallahu alam bisawab selama itu adalah hal yang wajar, masih seminggu, 2 minggu, sebulan masih oke. Jadi tidak jadi masalah meskipun seminggu dia terlambat kemudian dia datang salat di kuburan bapaknya, maka tidak jadi masalah ya. Dan ini diantara ibadah yang dibolehkan di kuburan karena ibadah salat tersebut tanpa rukuk dan tanpa sujud ya. Karena sebagian orang mengatakan ini salat di kuburan boleh kok Nabi pernah ya. Beda. Ini salat jelas sekali kita mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa kepada penghuni kubur. Ya, tidak seperti sebagian orang malah ke kuburan minta doa kepada penghuni kubur, bahkan di antara mereka ada yang salat. Bahkan di antara mereka kalau punya ritual kalau masuk ke kuburan wali yang besar pertama kali salat, seakan-akan salat tahiyat kuburan ya. Ini aneh kalau ini enggak. Kalau ini kita datang dan kita sholat tanpa ruku dan tanpa sujud karena sholat jenazah dan dalam rangka untuk mendoakan. Karena sholat jenazah itu intinya mendoakan. Ya, beda dengan sholat dan ruku sujud maka tidak boleh. Allah alam bisawab. Sakulah Ustaz Barakallahu. Tadi disampaikan beberapa larangan Ustaz. Ada pertanyaan yang muncul di sini dan ini sering terjadi di Indonesia. Apakah boleh menggunakan kayu sebagai tanda kuburan Ustaz, sebagai pengganti batu yang sering diperlihatkan di Saudi Ustaz, dan apakah boleh diberikan tulisan di kayu tersebut Ustaz? Asalnya tidak boleh diberi tulisan kecuali memang itu darurat yang asalnya ya kita enggak kasih tulisan ya. Tapi kalau memang terkadang peraturan di situ kalau enggak kasih tulisan bakalan ditutup itu lain cerita ya. Kalau memang asalnya kita enggak usah tulis karena tujuan dari kuburan yang penting kita datang, kita tahu lokasinya di mana ya.
Kalaupun kita tidak tahu lokasinya pun tidak jadi masalah. Yang penting kita doakan penghuni kubur, di situ ada keluarga kita. Kecuali tadi darurat, contoh kalau kita nggak tulis nama, kuburan ini akan dianggap tidak ada atau bahkan ditumpuk atau yang lainnya, maka ya kita tulis secukupnya sebagaimana yang dipaksakan oleh mereka ya. Kalau seandainya bisa untuk tidak ditulis, maka jangan ditulis. Ditulis. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah penggunaan kayunya gimana, Ustaz? Boleh sebagai pengganti batu, Ustaz? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ada dari Oktuna Umi Rafi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, kalau ada kerabat yang dikuburkan di halaman masjid, di sisi barat masjid, tidak ada pagar atau jalan antara tembok masjid dengan halaman yang dijadikan kuburan, apakah dibiarkan atau boleh dipindahkan, Ustaz? Jika istri dan anak-anak si mayit tidak mau memindahkan, apakah kami berdosa? Lokasinya di barat Masjid Al-Istiqomah di Tegal Parang, Mampang. Jaraknya jauh nggak? Jaraknya antara masjid dengan itu jauh nggak? Tidak disebutkan, tapi tidak ada. Zahirnya wallahu a'lam bishawab, kalau itu zahirnya kuburan di luar, bukan kuburan di masjid di luar. Ya. Masjid di luar, terus dibilang tadi ada dikuburkan di sebelah barat masjid. Selama itu ada jarak, kemudian temboknya full, artinya orang dalam masjid tidak terlihat sedang sholat ke arah kuburan, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Memang ada khilaf, tidak ada nas, yang jelas ada larangan jangan sholat ke arah kuburan. Nah, bagaimana kita menghilangkan kesan sholat menghadap kuburan ini? Maka para ulama berijtihad. Ada yang mengatakan harus ada jarak tertentu, ada yang mengatakan harus ditembokin, ada yang mengatakan harus ada jalan yang memisahkan. Ini ijtihad semua. Sebenarnya ulama agak ringan, dia mengatakan selama masjid sudah temboknya full, orang dari dalam tidak terlihat dia sedang sujud kepada kuburan, maka tidak jadi masalah. Dan saya condong pada pendapat ini. Jadi mudah-mudahan tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kalau memang bisa dipindahkan ada syubhat, bagus. Tapi kalau dia enggak mau, ya sudah. Mudah-mudahan tidak jadi masalah selama tidak nampak orang dalam masjid seakan-akan sujud ke arah kuburan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mas Dodi punya pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir tentang bagaimana menjadikan hukumnya menjadikan tanah di sekitar masjid sebagai kuburan, Ustaz, karena pemilik masjid termasuk orang yang banyak memberi kebaikan di masjid, dan beberapa masyarakat ingin menjadikan tanah yang ada di situ diwakafkan sebagai kuburan beliau, Ustaz. Kalau tanah di sekitar masjid dibuat areal kuburan umum boleh, tapi dengan dipagari sehingga terpisah antara areal masjid dengan areal kuburan. Kalau terpisah nggak ada masalah ya. Kalau tidak terpisah ini ya kita menghindarkan syubhat ya. Jangan ya. Kalau dipagari kemudian ini tanah karena ini dia pingin wakaf, bagus punya tanah wakaf untuk kuburan, bagus, tapi harus terpisah antara kuburan dengan areal masjid.